Iya. Orang itu yang bertanya. Orang itu mendengar. Orang itu dikira orang. Itu kan bukan Bukan. orang yang ada di situ. Gini. Perkiraan orang itu setelah mendengar Perkiraan orang, seruan tapi Yesus, itu Eli, Eli, perkiraan orang. lama sabaktani. Makanya di 27:47-nya mendengar itu berkata, orang yang berdiri di situ ya berkata ia Nah, memanggil Elia. Karena nah, didengar. jadi gini. Sabar dulu, izin Jadi dulu. gini. Iya, Nah, silakan. orang yang banyak mengira, orang yang awam itu tidak mengerti. Dia hanya mengira, bukan itu suatu kebenaran, bro. Bukan itu suatu kebenaran. Perkiraan orang yang ada di situ, perkiraan orang, bukan kata Yesus. Ya, dikira orang itu dia memanggil Eli karena dia berseru Eli, Eli sabatani. Karena orang itu menganggap Yesus memanggil Elia. Tetapi sebenarnya apa perkataan itu? Eli, Eli sabatani, Allah, Allah, kenapa kau meninggalkan aku? Begitu. Udah ya, baik. Saya coba sampai di Eli 27. kok masak lagi? Ya, jadi Ibu Caroline, sebenarnya orang ini, nah saya ulangi ya, mendengar itu berarti mendengar. Artinya kalau telinga ini mendengar berarti ada yang mengungkapkan sesuatu, minimal kata-kata. Nah, yang didengar itu adalah seruan Yesus, Eli, Eli lama sabaktani, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu yang didengar. Kemudian setelah mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ, ada berapa banyak, nah ya orang berdiri, kemudian berkata, ia memanggil Elia, karena seruan Yesus, Eli, Eli lama sabaktani, mengapa engkau meninggalkan aku? Maka orang ini mengatakan bahwa dia memanggil Elia. Oke, saya lanjutkan lagi 27:48-nya. Dan segera datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga, ya bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya kepada sebatang bulu. Dia memberi Yesus minum. Di 27:49-nya, tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah, kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. 2 kali loh dinarasikan nama Elia. Berarti Elia ini hal penting yang dinyatakan kepada orang ini. Siapakah sosok Elia ini? Nah, makanya saya tanya, Elia ini siapakah? Gerangan. Monggo. Itu udah selesai. Ketika Ya, orang sudah. mendengar, itu hanya asumsi orang. Misalnya dikira orang itu, dikira orang yang ada di situ. Tetapi itu bukan suatu kebenaran. Ya, jelas ya. Yesus itu memanggil, dia hanya berkata, Eli, Eli sabatani, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena roh Allah Bapa itu meninggalkan tubuhnya. Ya. Eli, Eli sabatani itu ada artinya. Bukan sembarangan, ada artinya, ada nubuatannya itu. Gitu. Bahia, kau buka komal Bahia, gabung di sini Bahia. Iya. Baik, Ibu Caroline. Dengaran karena hujan. Sorry, kurang dengaran karena hujan. Iya, baik, Ibu Caroline. Sudah ya? Kok macet-macet gitu? Mungkin jaringan apa ya? Oke. Saya runut sampai di 27:50. Dengarkan baik-baik ya, Ibu. Di Matius 27:46 sampai 50. Kira-kira jam 3. Berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabaktani. Mengapa engkau meninggalkan aku? Oke. Kemudian di 27:47-nya mendengar itu, berkata, ia memanggil Elia. Artinya saya ulangi, orang itu, Bu Caroline, kalau ada
penyanggahan berarti ada pendengaran yang diinformasikan kepada orang atau disampaikan kepada orang. Maka benarlah orang yang mendengar ini bahwa Yesus memanggil Elia. Kan Eli, meskipun artinya Eli, tapi orang ini menyatakan Elia, kan itu poinnya. Nah, di 27:48, dan segera datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Di 27:49-nya, tetapi orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Ternyata di 27:50-nya, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Ini menyerahkan nyawa kepada siapa? Apakah Elia atau Bapak? Silakan. Tidak ada di situ Elia. Lari ke Elia. Itu Ya, nanti saya akan beranggapan buktikan data. Nah, makanya nanti saya akan bawakan data. Dengar dulu. Nanti saya akan membuktikan. Dengar dulu. Nanti saya akan buktikan ternyata Elia ini adalah Yohanes, gitu loh. Saya bacakan. Nanti saya bacakan juga. Tentara-tentara mengejek Yesus. Kemudian tentara-tentara Pilatus membawa Yesus masuk ke dalam bagian istana dan markas mereka dan memanggil semua tentara yang lain untuk berkumpul mengelilingi dia. Mereka mulai mengejek Yesus. Mereka mulai mengejek Yesus atas pengakuannya sebagai raja. Para tentara itu melepas semua pakaiannya dan memakaikan jubah mereka kepadanya. Mereka juga membuat mahkota ranting-ranting tubuh mereka yang berduri dan memasangkan kepala Yesus. Selain itu mereka menaruh sebatang bambu kecil kanannya supaya kelihatan seperti tongkat raja. Lalu mereka menghina dia dan berlutut di hadapannya sambil berkata, "Yang mulia raja orang Yahudi." Jadi berburu itu sukanya menghina Yesus. Dia hanya mengejek-ngejek apakah Elia akan datang menolong dia. Orang murid-murid itu semua mau menghina Yesus karena dia mengejek dia sebagai raja. Mereka meludahi dia lalu mengambil bambu itu dari tangannya dan memakainya untuk memukuli kepala Yesus. Sesudah selesai mengejek dia, mereka melepaskan jubah mereka itu dan menggantinya dengan pakaiannya sendiri. Kemudian mereka membawa Yesus keluar untuk disalib. Jadi mereka itu hanya untuk menghina dan mengejek Yesus. Nah, orang-orang di situ tidak boleh kamu anggap suatu kebenaran karena mereka itu sama seperti dirimu, tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan tidak menerima Yesus itu disalib. Nah, begitu ya. Jangan gitu juga kali Mbak Caroline. Kita masih membahas dulu gimana mau nerima kalau begini. Oke, dengarkan dulu. Sebenarnya ini bukan salah saya, tapi begitulah narasi dalam Bible. Yang tertulis itulah yang kami sampaikan. Kalau orang itu mendengar seruan Eli, Eli lamang sabaktani, ngapa pula ada narasi Elia gitu loh. Nah, siapakah Elia ini? Itu dulu saya jawab. Katanya, siapa Elia itu? Nabi. Elia kan nabi pada Elia. Ya, saya nggak ingin kemana-mana. Saya nggak ingin Anda kemana-mana. Jawab aja siapa Elia ini yang dimaksudkan orang itu. Dia memanggil Elia. Siapakah itu Elia? Mereka ini kan mengenal Elia itu nabi yang di perjanjian lama. Mereka ini semua adalah Yahudi, orang-orang Yahudi yang memiliki kitab Taurat. Dan di situ ada nabi namanya Elia. Iya, jangan kemana-mana. Ini terlalu. Makanya aku bilang. Ini terlalu jauh sekali gitu kan. Pertanyaan saya, siapakah ini Elia? Sesimpel itu gitu loh. Apakah itu merujuk kepada Nabi Elia atau merujuk kepada Yohanes? Nanti saya buktikan data. Ternyata Elia itu yang dikatakan Yesus adalah Yohanes gitu loh. Bukan, beda, itu beda lagi. Yesus orang-orang di situ kan hanya mengenal Nabi Elia. Nabi Elia yang terangkat ke surga ya. Nabi yang paling hebat. Dia lewat aja orang bisa rebah. Dia nabi paling hebat, tapi kami tidak pernah menyembah dia. Ya. Siapa sih orang ini? Jadi bang ini terganggu aku lihatnya nih. Kurang ajar otakmu. Iya, siapa yang ngundang itu? Siapa kawan siapa itu? Nyak habis.
Nya, suruhnya dia. Temannya Kak Karol itu tadi. Tahu siapa nih? Tetaplah yang berhikmat, Ibu. Pak, Nggak masalah. tunggu dulu. Pak, kan Argon, izin abangku, kita di sini lagi diskusi. Ya ini Bang, ini bukan udah, PKPK, kita di sini, ya. koin-koin ya, Bang ya, maaf ya Bang ya. Mungkin nanti berdua sama Dalbo nanti ya. Boleh izin turun dulu Bang ya. Ya. Selamat malam. Ya, silakan Ibu Karolin, siapakah sosok Elia tersebut? Silakan Ibu. Tadi saya jelaskan. Mau naik, dia punya pendeta Pak, dia mau naik. Abang kalau boleh turun Bang, ini ruang dialog. Boleh ya Bang? Ini siapa sih yang undang, terapi atau Mbak Karol? Nggak tahu ini. Karol kali. Ya, turun Pak ya, mohon maaf. Ya gitu dong, dari tadi kayak ya lanjut. Iya, baik Ibu Karolin. Saya ulang lagi pertanyaannya tentang di Matius tadi yang dinyatakan kepada orang tersebut bahwa dia memanggil Elia. Ini sebenarnya yang salah berucap Yesus, Eli Eli, atau orang lain yang salah mendengar sampai menyatakan ada dia memanggil Elia. Nah, di bawahnya lagi, benarkah Elia datang untuk menolongnya? 2 kali loh itu. Nah, Ini menghina, mereka itu menghina, mereka itu tidak mengerti apa yang diucapkan Yesus. Mereka hanya mengira-ngira. bagaimana mau masa dipanggil Elia beda sedikit gitu kan? Eli dengan Elia. Masa kata penghinaan gimana sih? Dikira mereka itu Yesus memanggil Elia. Tetapi sebutannya tidak ada Elia, Yesus tidak pernah menyebutkan Elia. Baik. Saya mau Mereka yang harus berasumsi. mengikuti yang mana ini pernyataan Berapa tadi? Berapa tadi yang Elia tadi? di berapa Matius, tadi? di Matius berapa tadi? Sabar ya. Terpaksa saya lupa. Matius 27 46 47. Ah, itu dia. Matius 27. 48. Itu Mbak Karolin. 48. 47 48. 46-nya itu kan Eli kok lama sekali Kak? 47. Ini kan Yesus mati. Mulai jam 12 siang tiba-tiba seluruh daerah di sekitar situ menjadi gelap sampai jam 3 sore. Kira-kira jam 3 sore Yesus berteriak dengan suara keras, Eli Eli lama sabatani. Artinya, Allah Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Beberapa orang yang berdiri di situ salah mendengar ya. 47-nya berkata, baca 47-nya. Beberapa orang yang di situ salah mendengar teriakan Yesus dan berkata, dia memanggil Nabi Elia. Oh, kan dia memanggil Nabi Elia. Orang-orang situ salah mendengar. 47-nya sudah menjelaskan. Beberapa orang berdiri di situ salah mendengar. Jadi sudah jelas ya. Beberapa orang yang berdiri di situ salah. Sabar dulu Ibu Karolin. Saya mau Ibu Karolin bertanggung jawab bahwa orang itu salah mendengar. Di mana dikatakan itu? Orang-orang itu salah mendengar. Di Matius 47-nya, 47-nya. Di situ kan mendengar. Oke. Ia mendengar lalu menyatakan dia memanggil Elia. Gimana sih Ibu Karolin ini? Bukan orang itu menyatakan bahwa dia salah mendengar gitu loh. Gimana sih? Berapa orang yang berdiri di situ salah mendengar teriakan Yesus dan berkata, di mana dia memanggil Nabi Elia? Salah seorang berdiri, mereka segera berlari mengambil sepotong spon dan memasangnya pada ujung sebatang batu kecil. Dia mencelupkan spon itu ke dalam anggur asam,
lalu memberikan ke mulut Yesus supaya diminumnya. Di situ mereka salah dengar. Nggak salah dengar nih, saya ulang lagi ya. Ini Ibu Caroline sih selalu mengurangi, melebihkan firman Tuhan. Oke, saya dengarkan dulu. Di Matius 27 nomor 47. Ini pakai koma loh ini. Mendengar Iya. itu, koma. Oke. Mendengar itu, koma, beberapa orang, koma, yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Sangat mulus narasi orang ini. Artinya dia mendengar kalau Yesus menyatakan Eli, Eli, gitulah masa baktani. Ya kan? Saya bacakan ini 47. Nah, makanya Ini ini sabar dulu. Sebenarnya ini Caroline yang lebih tahu kalau dengar dulu. ini loh. Dengar dulu. Bentar dulu ini saya udah Oke, silakan. Silakan. 47-nya ini. Nih. Beberapa orang yang berdiri di situ salah mendengar teriakan Yesus dan berkata, dia memanggil Nabi Elia. Tuh. Mereka salah mendengar. Tidak ada saya tambah-tambahin. Tuh. Iya. Matius 27 ayat 27. Tidak ada saya tambahin tuh. Iya, mudah-mudahan teman-teman bisa lihat sendiri ya. Itu Matius 27 47 dibaca ya, teman-teman. Matius 27 ayat 47. Jelas ini. Barang beberapa orang yang berdiri di situ salah mendengar teriakan Yesus dan berkata, dia memanggil Nabi Elia. Oke. Ya. Itu versi beda ya dengan yang versi Alkitab Sabda. Oke. Tapi nggak ada masalah, no problem lah. Ternyata Ya, jadi orang itu berarti orang itu menyangka bahwa yang diseru Yesus ini Nabi Elia, bener nggak? benar, orang itu menyangka. Jadi jangan ambil kebenaran ketika orang itu salah mendengar, ketika orang hanya Sabar dulu, oke. berasumsi. Sabar dulu. Kenapa sih malah Yesus memanggil Eli, Eli, Eli? Itu Nabi Elia nggak sih? Bukan, artinya Iya ya Allah, bukan. Allah, Oke. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, makanya saya bilang tadi di data terakhirnya di 27:50 Yesus seru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Ini jangan-jangan Yesus menyerahkan nyawa kepada Nabi Elia loh. Karena nanti saya bukakan datanya, ternyata Elia ini adalah Yohanes gitu. lihat. Jangan berasumsi, lihat, jangan. Ya, saya nggak berasumsi. berasumsi. Saya sekedar Itu berarti oke. berasumsi. Oke, sekarang begini Ibu Caroline. Oke, dengarkan dulu. Sebenarnya Nabi Elia ini kenapa ada keterlibatan ikut andil dalam masalah ini? Sementara Eli, sabar dulu. Sementara Eli lama sabaktani adalah Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi narasi orang lain ini di sini dinarasikan kata Elia yang Anda sepakati benar. Itu merujuk kepada Elia, Nabi Elia. Ya. Tidak ada di situ Nabi Elia yang ambil andil, tidak ada. Mereka hanya salah mendengar karena mereka hanya mengenal Nabi Elia. Oke, sabar. Mana yang kami percaya, teman-teman di bawah, ya, tolong bantu saya menjawab. Mana kira-kira yang harus kita jadikan rujukan pembenaran yang absolut? Anda sebagai orang yang tidak terlibat andil dalam penyaliban itu daripada orang yang ikut melihat kejadian itu. Mana yang harus kita jadikan saksi pembenaran absolut? Silakan. Gini, saudara, dengar ya. Itu kan perkiraan mereka. Jadi jangan kamu ambil itu suatu kebenaran. Dari tadi aku udah tekankan itu. Tidak ada di situ Nabi Elia ngambil andil. Dan orang-orang itu salah mendengar. Jadi kenapa kamu bilang Nabi Elia ada di situ terlibat? Nggak ada terlibat.
Karena aku sudah terangkan, mereka hanya mengenal Nabi Elia. Karena di zaman mereka adalah orang-orang Yahudi yang hanya mengenal kitab Musa. Ya, kitab Musa itu ada namanya Nabi Elia. Jadi jangan kau bilang Elia mengambil andil. Kan di situ ayatnya Elia mengambil andil. Orang yang salah mendengar kok kamu jadi kebenaran. Kan aneh. Udah ya. Sebenarnya orang itu nggak salah mendengar. Ia mendengar. Kalau salah mendengar itu tentu dinarasikan orang itu salah mendengar. Tapi di Matius 27:47. Kata Yesus, jangan dari orang mendengar. Orang mendengar itu bisa salah mendengar.